Pada tahun 1920, seorang Habib, keturunan Rasulullah, datang ke Hindia Belanda, Indonesia. Ia adalah Habib Syekh bin Salim Al-Atas, seorang Habib berasal dari Hadramaut, Yaman. Ia datang ke Indonesia setelah berguru ke berbagai ulama di berbagai tempat dalam berbagai bidang disiplin keilmuan. Bisa dikatakan, ia yang waktu itu baru berusia 27 telah cukup waktu untuk mendakwahkan ilmunya. Dipilihnya Indonesia yang waktu masih dalam keadaan terjajah sebagai lapangan pengabdiannya. Pada tahun yang sama di daerah Sukabumi, seorang kiai mendirikan sebuah pesantren setelah berkalana ke sana kemari berguru kepada satu kiai ke kiai lain dalam berbagai disiplin ilmu. Ia waktu itu berusia 19 tahun. Dengan semangat menyala, ia ingin menyinari masyarakat dari kegelapan dan ketidaktahuan, ingin mengenalkan agama dengan berdakwah dan mendirikan pesantren sebagai tempat pengamalan ilmunya, serta sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat untuk mendapat ridho Allah SWT. Ia bernama Kiai Haji Muhammad Masturo. Habib Syekh bin Salim Al-Atas datang ke Indonesia menemui para Habib yang telah lebih dulu tinggal di Indonesia. Setelah berkelana ke berbagai tempat, ia memilih Sukabumi sebagai tempat tinggalnya. Di daerah tersebut ia menjadi guru para kiai dari Sukabumi dan sekitarnya seperti Cianjur dan Bogor, serta daerah lain. Para kiai yang telah membuka pesantren pun tak sungkan untuk berguru kepadanya. Salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Muhammad Masturo. Di dalam buku Kisah Indah Al-Masturiyah karya Daden Sukendar disebutkan bahwa Kiai Haji Masturo meski setausnya sudah menjadi pemimpin pesantren tetap ikut mengaji kitab-kitab yang dilaksanakan oleh Habib Syekh bin Salim Al-Atas, seorang ulama besar keturunan Nabi Muhammad SAW di daerah Cikole, kota Sukabumi. Tak hanya Kiai Masturo yang seperti itu, para kiai lain juga tak ingin ketinggalan untuk berguru kepadanya. Tercatat misalnya Kiai Haji Ajengan Muhammad Syujai Ciharashas, tokoh Nu dari Cianjur, Kiai Haji Ajengan Abdullah Sanusi, Sukamantri, tokoh Nu Sukabumi, Kiai Haji Ajengan Aang Sazili Ciberem, dan kiai-kiai lain. Namun, Kiai Haji Masturo memiliki kedekatan tersendiri dengan Habib Syekh. Menurut Daden Sukendar dalam bukunya itu, Habib Syekh melihat sifat-sifat mulia pada diri Kiai Haji Masturo. Terutama ketawaduan, keikhlasan, ta'zimnya kepada sang guru-guru, serta kecerdasan dan sifat-sifat baik lainnya. Habib Syekh begitu mencintainya karena sikap dan sifat Kiai Haji Masturo itu. Begitu juga dengan Kiai Haji Masturo kepada sang Habib, ia sangat cinta dan menghormatinya. Hubungan keduanya sangat dekat, sehingga pada saat menjelang wafatnya, Al-Habib Syekh meminta untuk dikebumikan di samping murid kesayangan dan kepercayaannya itu. Karena itulah, Habib yang lahir di Hadramaut dan tinggal di Cikole, kota Sukabumi itu, saat tutup usia dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Al-Masturiyah. Kiai Haji Masturo wafat meninggal tahun 1968, tanggal 27 Rajab, pada Jumat malam pukul 22.10, sedangkan Habib Syekh meninggal tahun 1978. Kiai Haji Muhammad Masturo dan Nu Pondok Pesantren Al-Masturiyah pernah melahirkan seorang wakil Rais Am PBNU, yakni Kiai Haji E. Fahrudin Masturo. Ia tiada lain merupakan putra dari Kiai Haji Muhammad Masturo. Wakil Rais Am, bukan kedudukan yang main-main di Nu, tapi menempati posisi kedua dalam pimpinan tertinggi, setelah Rais Am. Dan tentu, orang yang terpilih menjadi Wakil Rais Am adalah kiai yang secara organisasi dan keilmuan sudah terverifikasi oleh para kiai lain. Partisipasi politik Mama Masturo dimulai tahun 1955 pada saat pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Mama saat itu memutuskan memilih Partai Nu sebagai wadah aspirasi politiknya. Lalu bagaimana asal mula Kiai Haji Masturo menjadi Nu? Menurut salah seorang cucu Kiai Haji Masturo, Endang Iskandar, kemungkinan besar kakeknya mulai aktif di Nu sejak 1952. Nu dipilih sebagai saluran aspirasi politik merupakan ijtihad politik Kiai Masturo. Menurut dia, ini adalah ijtihad politik yang luar biasa mengingat saat itu Nu bukanlah partai populer di Jawa Barat yang merupakan basis Masyumi dan PNI. Bahkan Nu masih kalah populer dibandingkan PKI. Ketidakpopuleran Nu saat itu sebagai akibat keluarnya Nu dari Masyumi tahun 1952. Pilihan Kiai Masturo kepada Nu sebagai partai politik tidak lepas pada pilihan-pilihan rasional, bisa jadi salah satu pertimbangan adalah karakter keagamaan dan karakter politik Nu yang moderat dan tidak kaku dalam menghadapi persoalan kehidupan politik bangsa Indonesia. Sepeninggal Kiai Masturo,
Pada pemilu tahun 1971 suara keluarga besar dan santri Al-Masturiyah tetap disalurkan pada NU, bahkan ketika NU dipaksa disatukan dalam PPP, Al-Masturiyah tetap mendukungnya. Hal ini bisa dilihat dari militansi keluarga besar Al-Masturiyah di bawah trio kepemimpinan Kiai Haji Syihabuddin, Kiai Haji Fahruddin dan Kiai Haji Aziz Masturo konsisten mendukung PPP setidaknya sampai pada pemilu 1982. Sejalan dengan Hitah NU 1926 tahun 1984 di mana NU keluar dari PPP, pada pemilu 1987, suara keluarga besar Al-Masturiyah tidak hanya disalurkan ke PPP, sebagian menyalurkannya kepada Golkar. Kemudian, pasca reformasi, ijtihad politik dilanjutkan oleh Kiai Haji Fahruddin Masturo, yakni pada tahun 1999, ia turut serta mendeklarasikan PKB di Kabupaten Sukabumi.